Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita sampai kepada pembahasan Kitabul Buyu' dan masih berada pada bab syarat-syarat jual beli dan larangan-larangannya. Kita bacakan hadis berikutnya. Setelah itu kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan yaitu syarat dan larangan-larangan dalam jual beli. Dalam sebuah hadis an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ikhtalafal mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakani, rawahul khamsah wa sahhahahu al-Hakim. Kata Nabi, apabila penjual dan pembeli berselisih, nanti akan kita bahas masalah apa saja perselisihannya, namun dua-duanya tidak membawa bukti atas klaim dan perselisihan tersebut, maka perkataan yang benar adalah perkataan pemilik barang. Siapa pemilik barang? Penjual atau pembeli? Penjual. Atau kalau tidak, maka masing-masing keduanya meninggalkan perselisihan, artinya berdamai, kemudian tidak usah berselisih. Tapi ini biasanya tidak mungkin, karena masing-masing orang itu ingin mempertahankan haknya, ingin mempertahankan kepemilikannya. Ini yang ada. Nah, ikhwan fillah azakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh lima imam sunan, kemudian dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga pengarang kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika diam terhadap kondisi hadis ini, maka ini adalah hadis yang sahih menurut beliau, dan memang hadis ini adalah hadis yang sahih. Ikhwana fillah azakumullah, demikianlah masalah perselisihan dalam masalah jual beli. Ada sebuah perkataan dikatakan oleh para ulama bahwa ini menunjukkan bahwa dalam jual beli itu keseharian kita mesti ada perselisihan, mesti, tidak mungkin tidak. Buktinya Nabi SAW memberikan solusi. Jadi andaikan pada zaman dahulu tidak ada perselisihan, lalu kemudian Rasul kok memberi solusi permasalahan ini, maka ini isyarat bahwa pasti kalau nggak sekarang, besok atau lusa atau akan datang terjadi perselisihan. Dan ternyata perselisihan dalam jual beli ini tidak hanya sekarang saja terjadi, tapi zaman dahulu terjadi. Ya, cuman ada sebuah perselisihan yang sangat aneh. Dahulu itu ketika ada orang-orang saleh, penjual saleh, pembeli yang saleh. Ketika seorang menjual rumah dengan harga yang disepakati, kemudian sang pembeli ketika membangun
atau merenovasi rumah tersebut, ketika menggali tanah di rumah itu dia mendapati satu kendi yang isinya adalah emas. Maka kemudian sang pembeli ingin mengembalikan emas tersebut kepada pemilik tanah yang telah dibeli. Dia mengatakan, ini emas milikmu. Karena apa? Karena aku membeli rumah bukan membeli emas. Apa kata sang penjual? Saya menjual rumah, tanah dan isinya, maka emas itu milikmu. Bertikai. Gara-gara apa? Gara-gara ingin menyerahkan haknya orang lain. Kalau sekarang kan enggak, kebalikannya. Akhirnya apa? Tidak punya jalan temu, akhirnya dilaporkan ke mahkamah. Ya, dan akhirnya apa? Akhirnya sang hakim yang bijaksana mensyaratkan atau mengisyaratkan sebuah solusi. Ya. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya dimusyawarahkan, ditanya, "Kamu punya anak perempuan?" "Ya punya." "Kamu punya anak laki-laki?" "Ya punya." "Kawinkan. Kemudian ini serahkan kepada anak-anak kalian." Kemudian mereka setuju. Nah, ini gambaran bahwa beda antara orang-orang saleh dahulu dengan orang-orang sekarang. Ikhwan fillah jazakumullah. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa jika terjadi perselisihan di antara penjual dan pembeli, sebentar kita lanjutkan nanti. Terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, kira-kira dalam hal apanya yang kadang terjadi? Antum kan biasa membeli atau menjual. Antum tidak lepas dari dua ini. Kalau nggak penjual, pembeli. Kadang-kadang mendapati sesuatu akhirnya berselisih dengan penjual atau pembeli. Kira-kira dalam masalah apa? Apa? Fisik barang kenapa? Tidak sesuai. Fisik barang tidak sesuai dengan gambaran awal. Satu. Apalagi? Dalam masalah harga. Lu kok bisa? Kan sudah ditawar tadi. Gimana kok berselisih harga? Ini sudah selesai ini masalahnya. Sudah selesai beres lalu terjadi perselisihan. Mungkin nggak dalam masalah harga? Jawabannya mungkin. Kalau jual belinya ini adalah hutang, ya, ketika mau bayar ini 1 juta, loh kan 2 juta, akhirnya berselisih. Pembeli mengatakan 1 juta, penjual mengatakan 2 juta. Taib, apalagi perselisihan? Apalagi yang kadang terjadi? Antum kadang-kadang beli beras sampai di rumah ternyata berasnya apek, ya kan? Lalu dikembalikan, tidak mau. Pembelinya mengatakan, loh itu tadinya nggak apek kok, mungkin saja engkau tukar di tempat lain. Akhirnya berselisih. Atau misalnya dalam aib, cacat, ya, dibeli sampai rumah diketahui barangnya cacat. Seperti apa? HP dipakai, oh ternyata tidak bunyi speakernya, dikembalikan. Ternyata yang jual mengatakan, oh tadi bunyi kok. Akhirnya berselisih. Atau dalam hal-hal yang lain yang berkaitan dengan barang atau harga atau ketentuan pelunasan kapan, ini kadang-kadang berselisih, ya. Maka ketika terjadi perselisihan, maka hukum asalnya al-qaulu qaulul bai'. Perkataan yang dikuatkan, yang dibenarkan adalah perkataan penjual. Tapi ikhwana fiddin azakumullah, apakah ini secara total, secara mutlak begitu? Maka jawabannya, ketika sang pembeli tidak membawa bukti klaim kebenarannya. Karena di situ dikatakan walaisa bainahuma bayyinatun. Tidak ada di antara keduanya yang mengklaim, biasanya pembeli. Kalau sudah selesai jual beli, lalu datang mengklaim adalah pembeli. Dia tidak membawa bukti, maka saat itu perkataan yang dikuatkan adalah perkataan penjual. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW memberikan patokan dalam bab perselisihan. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kepada kita tidak hanya sholat, zakat, puasa saja.
Demikian pula dalam muamalah yang benar, yang mendatangkan berkah diajarkan. Bahkan solusi perselisihan dalam muamalah pun juga sudah ada dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Orang yang mengklaim atau menuduh, ya, maka dia harus mendatangkan bukti. Sementara orang yang dituduh, maka dia cukup bersumpah untuk menahan atau memperkokoh haknya. Berarti kan ada kata mudda'i atau orang yang mengklaim, menuduh, dengan orang yang dituduh, yang diklaim. Bedanya nanti ini supaya bisa membedakan ya, siapa yang mengklaim, siapa yang diklaim, siapa yang menuduh, siapa yang dituduh. Yang namanya al-mudda'i huwallazi yadda'i khilafal asli. Yang namanya penuduh, pengklaim, itu adalah orang yang menuduh, yaitu kebalikan hukum asal. Sementara al-munkir atau mudda'alai huwallazi yuthbitul asla. Orang yang menetapkan hukum asal. Begini contohnya, mungkin kurang jelas kalau nggak ada contoh. Ada mudda'i, penuduh atau pengklaim, ada mudda'a alaihi atau disebut mungkir, yaitu orang yang tertuduh atau yang mengingkari. Nah, penuduh ini adalah mengklaim khilafal asal, yakni kebalikan hukum asal. Begini, ketika misalnya saya pembeli, sudah membeli apa? Sudah membeli sepeda atau sepeda motor sudah. Ya, ini kadang terjadi. Saya membeli sepeda motor kepada si fulan. Ya. Sudah di tangan saya sepeda motor dengan harga yang disepakati sudah kontan, uang berpindah kepada penjual, kemudian sepeda motor saya pakai. Tiba-tiba saya datang. Saya datang kepada penjual tadi. Wahai penjual, sepeda motor ini ternyata rusak. Ya, rusak. Apa itu misalnya? Ya macam-macam. Apanya rusak? Biasanya rusak apanya? Yang tidak diketahui itu. Apa? Iya. Atau misalnya, oh ini nggak bisa distarter. Ya, nggak bisa starter ini, double starternya nggak bisa. Maka saya kembalikan atau minta ganti rugi. Saya mengklaim demikian. Taib, sang penjual mengatakan tadi bisa kok, ketika engkau coba bisa, engkau pakai bisa. Akhirnya berselisih, minta ganti rugi saya ini. Sementara orang yang menjual tadi mengatakan tadinya bisa baik-baik saja, kok tiba-tiba nggak bisa. Mungkin saja engkau pakai sudah lama. Maka siapakah yang mudda'i, yang mengklaim? Jawabannya saya. Karena saya yang menduga atau mengklaim kebalikan hukum asal. Hukum asalnya sepeda motor yang saya beli sudah di tangan saya, hukum asalnya baik-baik saja. Kok tiba-tiba saya mengklaim rusak, berarti saya yang mengklaim kebalikan hukum asal. Sementara penjual menetapkan hukum asal. Apa hukum asalnya tadi? Sepeda motor yang dijual itu kondisinya baik-baik saja. Ya. Maka saya ini mudda'i, pengklaim, penuduh, maka saya harus mendatangkan bukti. Buktikan bahwasanya sepeda motor itu dari tadi awal ketika membeli memang tidak bisa di starter. Kalau saya tidak bawa bukti, ya, maka perkataan yang kuat adalah perkataan penjual. Dia cukup bersumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa sepeda motor itu baik-baik saja, maka dia yang menang. Ya, taib. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Di sini disebutkan oleh para ulama tentang perselisihan barang yang ada cacatnya. Kadang-kadang kita mendapati cacat pada barang apapun. Lalu kita kembalikan, ternyata penjual tidak mau mengganti rugi atau tidak mau mengembalikan. Ya. Nah, dikatakan oleh para ulama, apabila penjual dan pembeli berselisih tentang aib barang,
cacat barang. Artinya barang sudah dibeli dan berpindah tangan kepada pembeli, uang sudah diambil oleh sang penjual. Maka para ulama mengatakan hal ini tidak lepas dari 3 kemungkinan atau 3 bentuk. Jadi ketika ada perselisihan tentang cacat barang, itu tidak lepas dari 3 kondisi. Kondisi yang pertama, bahwa aib tersebut bisa jadi terjadinya di tangan penjual dan bisa pula terjadinya di tangan pembeli. Ada 2 kemungkinan. Sekali lagi, aib tersebut, cacatnya barang tersebut bisa jadi terjadinya cacat ini, rusaknya barang ini itu terjadi di tangan pembeli dan mungkin saja terjadi di tangan penjual. Ya. Dan perkataan kita masing-masing tidak ada bukti loh ya. Kalau ada bukti, maka bukti paling kuat. Kalau ada bukti, bukti yang terkuat. Tapi di sini perkataan kita sama-sama tidak bawa bukti. Penjual mengatakan barangnya bagus, selesai nih jual belinya. Pembeli mengatakan cacat atau rusak. Maka yang pertama di sini, apabila cacat tersebut mungkin saja terjadinya di tangan penjual dan mungkin juga terjadinya di tangan pembeli, maka inilah yang berlaku dalam hadis al-qaulu qaulu rabbul sil'ah. Perkataan yang dikuatkan, yang dibenarkan adalah perkataan pemilik barang. Kenapa? Alasannya hukum asal, jual beli yang sudah sah itu barangnya baik-baik saja. Oleh karena itu syaratnya jual beli, orang yang membeli barang harus tahu barang. Ya, antum kalau beli barang harus tahu barangnya, harus tahu betul. Kalau seandainya tidak bisa dibuka, paling tidak ada sifat-sifat yang disebutkan, ya, spesifikasinya apa, begitu-begitu dan seterusnya. Kalau nanti sampai di rumah nggak cocok, bisa dikembalikan, nggak sesuai. Jadi paling tidak kita harus mengetahui kondisi barang, mereknya apa, kualitasnya bagaimana, harganya berapa. Ini hukum asalnya, kita beli, kita tahu barang tersebut. Kalau sudah berpindah tangan, berarti hukum asalnya sah. Kalau minta dikembalikan, ada cacatnya, tidak diterima. Perkataan tersebut yang diterima adalah perkataan penjual, bahwa hukum asalnya barang tersebut baik-baik saja. Ini kondisi yang pertama. Ketika ada perselisihan tentang aib cacat barang yang sudah dibeli. Kondisi yang pertama tadi adalah, sekali lagi, yaitu cacat tersebut mungkin saja terjadi di tangan penjual dan mungkin saja terjadi di tangan pembeli. Kita katakan hukum asalnya jual beli itu terjadi barang dalam kondisi baik. Tapi bagaimana kalau ternyata sang penjual berusaha untuk menyembunyikan? Ya dosa. Atau bohong, dosa. Bohong, ternyata dia ini patah barangnya, kemudian dilas, kemudian kadang-kadang kan gitu, sepeda motor patah, habis nabrak, patah betulan, kemudian dilas, kemudian didempul, dicat lagi rapi, seperti nggak ada bekas rusak. Ternyata ketika dipakai sepekan gitu patah lagi. Kan ini cacat, ya. Maka yang mengklaim ini cacat di tangannya si penjual, maka dia harus mendatangkan bukti. Kalau tidak, maka yang dibenarkan adalah yaitu perkataan penjual, kecuali kalau ada bukti. Nah, kalau seperti ini bisa dibuktikan, dilihat, coba diteliti, ada nggak bekas selas-selasan, ada nggak bekas dempulan, ada nggak bekas-bekas dia ini patah, kemudian disambung lagi, kemudian disembunyikan. Kalau memang terbukti, bisa dikembalikan atau ganti rugi. Tapi kalau tidak ada bukti sama sekali, maka seperti ini, karena aibnya mungkin saja terjadinya pada pihak penjual dan mungkin saja terjadi pada pihak pembeli, maka perkataan yang benar adalah perkataan penjual. Ini kondisi yang pertama. Yang kedua, cacat atau aib barang itu terjadinya pasti di tangan sang penjual. Artinya tidak ada kemungkinan terjadinya cacat barang ini di tangan pembeli. Ya. Karena apa? Karena memang cacatnya sudah lama. Karena cacatnya sudah lama. Contohnya begini. Kita beli kambing. Ya.
Kemudian ketika kita beli, kita deal, kita lihat bagus gitu. Dan ini pernah terjadi pada sebagian di antara jamaah kita. Ketika ke pasar kambing, membeli kambing untuk kurban. Ya. Kemudian sang penjual ini memegangi kambing dengan jarak dekat, kemudian ditempelkan kambingnya itu ke perutnya terus. Ya. Diperlihatkan terus begitu. Tapi anehnya ketika dia jual, menawarkan itu, kambingnya ditempelkan ke perutnya sang pedagang. Sudah deal, dilihat bagus, barangnya sehat, dijual. Kemudian sampai di rumah, ketika dia mau ngasih makan, ternyata apa? Ternyata kambing tersebut telinganya hilang satu. Ya, telinganya hilang satu. Maka sang pembeli kembali kepada penjual, mengklaim kambing ini kambing cacat. Kemudian sang penjual mengatakan enggak, hukum asalnya baik-baik saja. Maka seperti ini ikhwan, yang namanya telinga nggak ada satu, ini kira-kira terjadinya di tangan penjual atau pembeli? Sudah dari awal memang. Atau kalau seandainya lahirnya lengkap, kemudian dia ini kok hilang satu telinganya, dilihat ada bekasnya nggak, putusnya kapan? Ternyata sudah kering, udah lama, mungkin ini tahunan. Berarti cacatnya ada di sisi penjual. Seperti ini para ulama mengatakan bahwa ada bukti secara kebiasaan, dan yang seperti ini al-qaulu qaulul mushtari. Perkataan yang dimenangkan, yang dikuatkan adalah perkataan pembeli. Karena nggak ada kemungkinan di tangan sang pembeli cacatnya itu, tetapi kemungkinan yang pasti adalah cacatnya itu di tangan penjual. Ini kemungkinan yang kedua, atau kondisi yang kedua. Lalu kondisi yang ketiga, persisian dalam masalah cacat barang. Ya, cacat tersebut terjadinya di tangan pembeli. Tidak ada kemungkinan kejadian cacat ini di tangan penjual. Tidak ada kemungkinan. Jadi kemungkinan pasti cacat ini terjadinya waktu sudah di tangan pembeli. Maka seperti ini dipastikan al-qaulu qaulu rabbus sil'ah. Maka perkataan yang dikuatkan jelas perkataan sang penjual. Contohnya orang beli kambing. Bagus, harga disepakati, dibayar kontan, dibawa pulang. Dapat sepekan, ya. Kemudian pembeli membawa kambingnya mau dikembalikan. Kambing ini saya kembalikan, kata pembeli. Penjual mengatakan, "Loh kenapa? Telinganya putus." Kemudian dilihat, ternyata baru saja putusnya. Ya, kecepit pintu putus. Ya kan? Maka sang penjual mengatakan, ini putusnya kayaknya ini kemarin, padahal belinya sudah sepekan, berarti putusnya di tanganmu. Maka di sini kita katakan tidak ada kemungkinan terjadinya aib itu sedang di tangan penjual, tapi yang pasti aib ini terjadinya waktu kambing sudah di tangan pembeli. Maka perkataan yang benar dan dikuatkan adalah perkataan sang penjual. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, pembahasan dalam hadis ini kondisi normal, bukan tiga bentuk yang kita sebutkan tadi, tapi kondisi yang pertama saja. Kalau ada kemungkinan aib itu terjadinya di tangan penjual dan ada kemungkinan lain terjadi aib itu di tangan pembeli, kemudian masing-masing tidak membawa bukti, maka yang dikuatkan perkataan siapa? Penjual. Apa alasannya? Karena hukum asalnya terjadinya jual beli dan sudah selesai, itu barang baik-baik saja. Kecuali kalau yang mengklaim seperti pembeli tadi membawa bukti, maka baru di sini dikuatkan yang punya bukti. Karena bukti itu mengalahkan sumpah orang yang bersumpah. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Oleh karena itu para ulama mengingatkan kepada kita, ya, untuk menghindari persisian dalam masalah jual beli atau harta. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita supaya kita ini meminta atau mengangkat saksi. Ya, dalam Al-Quran kalau ada hutang,
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Dalam ayat tentang jual beli, wa asyhidu idza tabayatum. Jadi kalau sekiranya ada perselisihan ke depannya, baik itu hutang atau jual beli, terutama jual beli yang sifatnya itu besar, ya, maka hendaknya mengangkat saksi, tulis. Jadi meskipun antum sama ikhwan, kadang-kadang ikhwan itu juga gitu, memanfaatkan rekannya sendiri. Kalau hutang mainnya afwan, nah itu ada dan kita jumpai, dan kita pun juga termasuk korbannya. Jadi ketika hutang kemudian belum kita tagih, dikit-dikit mengucapkan afwan. Kalau kita lihat padahal dia hidupnya cukup, dia beli barang ini dan itu, tapi hutangnya kok nggak dibayar-bayar, dibayar dengan afwan terus, ya, karena mungkin dianggap oh ikhwan sendiri. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, kalau jual beli itu tidak bisa dengan akad afwan atau seikhlasnya, tidak bisa. Ya, kenapa demikian? Kalau seikhlasnya itu kenanya nanti gharar, jahalah, ketidakpastian harga. Ya, antum misalnya, makanya jangan mau kalau dihargai terserah, jangan mau. Ya, jangan mau. Karena pertama ini menyelisih syariat. Karena apa? Karena itu adalah majhul, gharar, dan Nabi melarang jual beli gharar. Ya, sekarang musimnya kurban, antum jual kambing, kemudian ada antum punya ikhwan, rekan yang kelihatannya orang kaya, kemudian antum menawarkan kepada dia, ini loh kambing bagus akhi. Nah, kemudian teman antum yang kaya ini melihat, wah bagus ini, berapa akhi? Nah, ditawar, lalu antum mengatakan, ah terserah kawan sendiri. Karena antum berharap apa? Berharap orang ini kaya pasti ngasih harga tinggi. Antum pikirannya 5 juta pasti ke tangan ini, ya. Ternyata apa? Ternyata kawan antum merasa oh ikhwan sendiri, insya Allah dia ini pelihara sendiri, bukan orang kedua, bukan makelar, maka dia insya Allah tidak mau banyak-banyak untung karena teman sendiri. Antum dikasih 3 juta saja, kira-kira nyesel nggak? Nah, nyesel, bukan nyesel lagi, marah, iya kan? Antum perkirakan 5 juta di tangan, ternyata dapat cuma 3 juta. Ya kan? Nah, oleh karena itu jangan terserah. Antum sampaikan, boleh nggak 3 juta akhi? Oh, nggak boleh, kejauhan, nggak nutut modalnya. Sampai sepakat baru kemudian dibayar. Atau mungkin diambil nanti ketika malam kurban, boleh seperti ini. Itu syarat. Nanti akan ada pembahasan syarat sendiri. Termasuk syarat diantaranya yang dibolehkan, kesepakatan penyerahan barang itu ditunda. Sebagaimana Rasulullah pernah beli onta, kemudian penyerahannya ketika ini sedang perjalanan, penyerahannya nanti setelah sampai Madinah, itu boleh. Ini termasuk syarat yang harus dijalankan kalau memang disepakati. Ikhwana fiddin azakumullah. Kita lanjutkan, yaitu hadis yang berikutnya, an Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghiyyi wa hulwanil kahini, muttafaqun alaih. Dari Abu Mas'ud, ya, yang pertama tadi Ibnu Mas'ud, yang kedua sekarang Abu Mas'ud. Ini dua orang yang berbeda, semuanya sahabat Nabi. Abu Mas'ud al-Ansari mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli anjing. Anjing tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli. Ya, meskipun anjing itu adalah anjing yang boleh dipelihara seperti anjing untuk berburu, maka dilarang jual beli anjing. Ya, kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok dilarang jual beli anjing? Kalau nggak bisa jawab, gampang, jawab saja, karena Nabi teladan kita melarangnya. Ya kan? Adapun hikmahnya kenapa nggak tahu, tidak wajib kita mengetahuinya. Karena cukuplah perkataan Allah dan Rasulnya itu sebaik-baik perkataan, dan itu pasti benar. Karena perkataan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Gitu. Jadi orang beriman begitu. Dan orang beriman itu harus yaitu puas dengan dalil. Kalau nggak puas dengan dalil, dengan apa lagi? Perkataan manusia belum tentu benar.
Kalau dalil perkataan Allah pasti benar, perkataan Nabi kalau itu sahih pasti benar, wahyu dari Allah. Ya. Karena memang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu Al-Qur'an, yang kedua hadis, yaitu sunnah beliau. Nah, yang kedua kata Ibnu Mas'ud, Nabi juga melarang mahrul baghiyi. Ini tasdid, baghiyi. Jadi bukan baghi, kalau baghi itu kezaliman, kalau baghiyi itu zaniyah. Apa zaniyah? Pezina. Ya. Jadi Nabi juga melarang mengupah pezina. Maksudnya atas zinanya. Pelacur. Atau mungkin bukan pelacur, orang yang berzina pertama kali tidak boleh membayar. Karena upah ini adalah upah atas keharaman. Kemudian wa hulwanil kahin, dan hulwan itu manisan kalau secara bahasa, manisan. Tapi maksudnya adalah upah al-kahin, seorang dukun. Dukun ngapain dukun? Dukun ngapain? Satu, meramal, ya kan? Dua, pengobatan alternatif. Tiga, apa? Yaitu dipintai untuk melancarkan hajat-hajat manusia. Ya. Kemudian yang ada yang buruk, yaitu untuk apa? Untuk mencelakakan orang lain. Ya. Dengan ilmu-ilmu dari setan, sihir dan semisalnya. Nah, ikhwana fiddin azakumullah. Maka yang pertama di sini larangan Nabi tentang jual beli anjing. Ikhwan, perlu diketahui bersama bahwasanya dalam masalah anjing, ya, maka menurut mayoritas para ulama bahwa anjing itu binatang haram untuk dimakan. Anjing binatang haram untuk dimakan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan kullu dzinabin minas sibai aqlu haram. Semua binatang yang bertaring dari kalangan binatang buas itu haram dimakan, dan anjing termasuk. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Yang kedua, ini menunjukkan kepada kita ada sebuah kaidah. Kaidah yang kita bisa petik dari hadis ini, dan ada hadis yang lain. Secara konteks itu hadis Nabi yang dijadikan sebagai kaidah dalam halal dan haram. Ini kaidah diambil dari konteks hadis nas. Apa itu? Rasulullah mengatakan innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Ini hadis dan dijadikan sebuah patokan dalam halal haram. Allah itu jika mengharamkan sesuatu, maka Allah pula mengharamkan jual belinya. Ini sekali lagi menjadi kaidah halal haram yang diambil dari konteks hadis langsung. Jadi kalau barang haram, jual belinya haram. Ya. Dan jual beli di sini demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan jual beli atau hukum-hukum yang sama dengan jual beli, sewa menyewa, ya, pinjam meminjam, maka semuanya masuk dalam kategori terlarang. Contohnya apa? Anjing. Anjing ini binatang haram, maka tidak boleh menjual belikannya. Oh, saya tidak makan daging anjing, Pak. Saya cuma memelihara besar, dibeli oleh orang-orang Cina misalnya, atau orang-orang Nasrani misalnya. Jawabannya tidak boleh. Meskipun engkau tidak memakannya, maka kamu masuk dalam kategori larangan, yaitu jual beli anjing. Oh, saya tidak jual beli, yang saya suruh pembantu saya beli anjing. Boleh nggak? Tetap saja wakil itu menduduki posisi pemiliknya, sama. Ya. Jadi wakilnya berdosa karena mau disuruh, tuannya berdosa karena menyuruh keburukan. Lalu terus bagaimana orang-orang yang memelihara anjing itu? Kan ada itu orang-orang memelihara anjing di rumah mereka, ya kan? Bahkan mereka itu mencintai anjing, kemudian dirawat dengan baik, pagi-pagi dimandikan, bahkan samponya harganya lebih mahal dari sampo orangnya, ya kan?
Jadi kalau samponya anjing itu misalnya satu botol 50.000, dia cari yang 12.000 untuk dirinya. Belum lagi makanannya itu seperti kornet itu loh, ya, yang bagus-bagus itu. Sekaleng itu mungkin habis untuk sehari atau 2 hari, harganya 50.000. Dia makan tempe tahu. Itu terjadi. Belum lagi perawatan yang lain. Kalau dia musafir dititipkan harganya sehari sekian ratus ribu, biaya banyak. Ya, sehingga orang yang memelihara anjing itu kalau dihitung-hitung biayanya sama dengan mempunyai 2 anak. Satu anjing sama dengan memelihara atau membiayai 2 anak. Karena biayanya anjing lebih mahal. Ya. Ini dikatakan oleh para ulama, inilah kebiasaan orang-orang kafir yang dimasukkan ke negeri Islam. Kemudian benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzal qudzati bil qudzati hatta idza dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya kalian pasti ada yang mengikuti, yaitu petunjuknya orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Ya. Sampai andaikan mereka itu masuk ke lubang biawak, maka pasti sebagian kalian mengikutinya. Apa artinya? Orang tidak mungkin masuk lubang biawak. Lubang biawak kecil, manusia besar. Ini maksudnya apa? Andaikan orang-orang Nasrani dan Yahudi melakukan aktivitas yang tidak masuk akal, ya, yang tidak bermanfaat, yang kadang-kadang memudaratkan, yang kadang-kadang itu memalukan, pasti di antara kaum muslimin ada saja yang mengikuti. Dan itu kenyataan. Lihat orang-orang barat, telinganya dilobangi, tidak hanya satu, sampai berjajar sampai ke atas begini. Ternyata ada orang Islam, orang kita yang mengikutinya. Ada orang barat kawin sejenis, orang kita mengikutinya, orang Islam. Ya, ada orang barat berpenampilan setengah laki setengah perempuan, orang kita ada yang mengikutinya. Dan lain sebagainya, terus begitu. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak manfaat, kadang-kadang mengganggu orang lain dilakukan. Ya, di barat ada orang yang kelompok yang pakai item-item yang jalan aja di jalan itu. Apa namanya itu? Hah? Ya, pang. Itu asalnya kan bukan dari Islam itu. Iya kan? Dari barat sana. Jadi ini orang-orang yang broken. Orang-orang yang sudah bosan di rumah, ngapain lagi? Kemudian pinginnya apa? Berkelana. Sehingga mereka punya komunitas. Akhirnya kemudian disiarkan. Kemudian sampai ke negeri kita, sebagian di antara kita orang-orang Islam ada yang mengikutinya. Jalan aja. Nah, kemudian kehabisan uang, lapar, nah, kemudian tidak punya uang, mau kebelet kencing ke terminal bayar, akhirnya pulang. Karena apa? Karena sudah nggak punya duit. Itu yang terjadi. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, maka setiap perkara yang haram maka haram pula menjual belikannya. Makanya tidak boleh orang tidak merokok tapi jual beli rokok, boleh nggak? Tidak boleh, karena rokok itu adalah haram. Loh kok bisa haram? Ya jelas, kan merusak itu. Merokok membunuhmu, ya kan, berbahaya bagi janin, wanita hamil, mengganggu suasana, merusak lingkungan, ya, menyebabkan penyakit baik dirinya atau perokok pasif yang kena asapnya, lebih berbahaya daripada orang yang merokok itu sendiri. Kemudian memudaratkan apabila di ruangan AC, tidak ada kebaikannya kecuali hawa nafsu saja. Ya, maka sebagian para ulama mengatakan di antara yaitu ucapan bismillah yang diharamkan adalah ketika merokok bismillah. Bismillah. Jadi dia bismillah ini baik, tapi digunakan untuk hal yang haram, menjadi haram pula bismillahnya. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi anjing di sini, apakah ada rukhsah keringanan untuk membeli anjing? Maka jawabannya Rasulullah menyebutkan al-kalbi, semua jenis anjing tidak boleh menjual belikannya. Beda dengan masalah memelihara. Kalau memelihara anjing itu ada keringanan. Ya. Ada disebutkan dalam hadis 3 tujuan yang dibolehkan memelihara anjing. Yang pertama, kalbu soidin, anjing yang dipakai untuk alat berburu. Ini boleh. 1. Yang kedua, au masyiatin, anjing yang dipelihara untuk menjaga ternak. Ya.
Jadi ada orang punya ternak kambing banyak ribuan, susah kalau harus menghalau ke sana kemari dianya, maka pelihara anjing untuk menghalau supaya nggak hilang. Yang ketiga, au harthin, atau anjing untuk menjaga kebun. Ini baru boleh. Yang lainnya tidak diperbolehkan. Bahkan memelihara anjing selain 3 tujuan ini, maka akan dikurangi pahalanya setiap hari 2 qirat. 2 qirat ditanyakan oleh para sahabat, apa itu? 1 qiratnya itu sebesar gunung Uhud. Jadi terkikis habis, pahala kita habis kalau kita memelihara anjing. Kecuali kalau tujuan 3 ditambahkan lagi oleh para ulama, atau yang lebih penting dari 3 tujuan. Seperti pihak kepolisian yang menggunakan anjing untuk apa? Melacak. Para ulama mengatakan ini boleh. Kenapa demikian? Karena ini qiyasun aulawi. Kalau untuk menjaga tanaman itu harta saja boleh. Kalau untuk berburu, untuk mendapatkan harta dari buruan itu boleh, maka lebih boleh lagi untuk menjaga keamanan masyarakat secara umum, untuk mencari pelaku kriminal, untuk menjaga kondusifnya kondisi masyarakat setempat, untuk melacak siapa pembunuh, maka ini diizinkan lebih utama lagi. Jadi jangan dikatakan, Pak polisi haram, jangan. Ya, itu boleh bagi mereka. Dengan apa? Dengan kias aulawi, kias yang lebih utama. Tujuan 3 hal tadi pribadi boleh, maka untuk yaitu kemaslahatan bersama jelas lebih boleh lagi. Ya, terus yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu mengikuti tradisinya orang kafir. Apa itu? Memelihara anjing karena sekedar suka. Ini yang nggak boleh. Hobi nggak boleh. Ya, hobinya koleksi anjing sehingga memelihara anjing di rumahnya sampai ratusan, tetap tidak boleh. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, tidak pandang siapapun yang memelihara anjing, laki perempuan tetap haram. Ya, tapi diizinkan 3 hal tadi atau yang lebih penting dari 3 hal ini. Nah, ini masalah memelihara. Tapi kalau urusan menjual belikan haram secara total, tidak ada keringanan. Ya. Karena nggak ada pengecualian kalau dalam urusan jual beli, haram semuanya. Nah pertanyaannya, terus bagaimana mendapatkan anjing? Kalau untuk berburu, dia ingin berburu dengan anjing, bagaimana mendapatkannya? Banyak cara untuk mendapatkan anjing, meskipun tanpa jual beli, ya kan? Bagaimana terus? Ya dikasih hadiah oleh orang lain, ya, atau nyari di hutan, ya, atau sebagian para ulama kalau memang betul-betul butuh untuk berburu, untuk menjaga tanaman, untuk menjaga ternak, maka boleh nyindir supaya dikasih. Ya, ini boleh. Yang penting jangan minta nyata-nyata gitu loh. Ya, ketika ada kita bertamu kepada orang lain, dia punya anjing untuk apa? Untuk berburu. Ya, untuk berburu. Selalu mendapatkan buruan. Lalu kita mengatakan, Masya Allah, enak sekali ya punya anjing untuk berburu. Padahal saya juga berburu tapi nggak punya anjing. Nah gitu. Lalu kemudian orang yang peka dia akan mengatakan, oh kamu nggak punya anjing ya, kamu suka berburu, nih kasih 1. Nah seperti itu. Boleh seperti ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu dalam urusan memelihara itu ada keringanan, tapi dalam urusan jual beli tidak ada keringanan, sehingga apa? Sehingga semuanya tidak boleh jual beli anjing. Nah, ada lagi yang lebih parah lagi keharamannya, jual beli bangkai anjing. Ada ini. Bagaimana hal tersebut? Untuk hiasan. Jadi anjing mati kemudian diawetkan lalu dijual. Ini lebih haram lagi dan keharamannya 2 kali lipat. Pertama jual beli barang haram anjing, yang kedua jual beli bangkai. Kan bangkai itu haram, maka haram pula untuk memperjualbelikannya. Jadi keharamannya 2 kali lipat. Ya, andaikan membeli bangkainya kambing, itu keharamannya 1 kali karena itu bangkai, maka menjual atau membeli bangkainya anjing maka 2 kali keharamannya. Kemudian yang kedua, wa mahrul baghiyyi. Dan Nabi SAW melarang jual beli atau mengupah, yaitu pelacur. Ya,
ini transaksi haram, maka mengupahnya pun juga haram hukumnya. Apa artinya? Ini bukan berarti kemudian yang diharamkan ngupahnya, berarti zinanya nggak apa-apa, enggak. Nah, ini apa namanya? Orang yang nyari-nyari alasan seperti itu. Jadi kalau ngupahnya saja nggak boleh, apalagi pekerjaannya, gitu loh. Karena di sini rentetannya adalah karena pekerjaan itu haram, maka mengupahnya haram. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, karena memang zina itu adalah mudarat. Dalam semua sisi zina itu adalah mudarat. Tidak ada kebaikan dalam berzina, kecuali apa? Kecuali kesenangan sementara. Setelah itu susah lagi. Ya. Orang berzina disebutkan oleh para ulama ada beberapa motivasi dia bisa berzina. Yang paling dominan adalah hawa nafsu. Yang kedua pelit. Ya, tapi yang lebih mendominasi adalah yaitu hawa nafsu. Makanya sampai ada orang yang sudah menikah masih berzina. Ini hawa nafsu dan hukumannya lebih besar, dirajam. Ada lagi motivasi orang berzina itu karena pelit, nggak mau menikah. Kenapa? Bayar mahar, menikah, setelah itu menafkahi setiap hari, lalu punya anak, nafkah lagi, nggak mau seperti itu, akhirnya berzina saja. Nggak mau menikah, akhirnya selingkuh. Ya, ini ada yang motivasinya adalah yaitu pelit, kikir. Makanya ada sebuah doa yaitu Allahumma qini suha nafsi. Ya Allah, peliharalah aku dari sifat syuh, pelit yang ada pada jiwaku. Allah mengatakan wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara oleh Allah dari sifat pelit pada dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang sukses. Sehingga para ulama membuat sebuah doa dari ayat ini, Allahumma qini apa? Allahumma qini syuha nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, jagalah aku dari keburukan sifat yaitu kikir pada diriku dan jadikanlah aku termasuk orang-orang sukses. Karena apa? Karena berbagai kemaksiatan itu biasanya selain hawa nafsu itu jatuhnya sebab pelit. Dia tidak mau keluar uang, akhirnya mencuri. Ternyata pelit. Dia tidak mau menikah, akhirnya berzina. Karena pelit. Tidak mau menafkahi. Dia membunuh. Membunuh pun kadang-kadang karena pelit. Kenapa? Rebutan warisan, ya. Tidak mau hartanya diambil orang, akhirnya membunuh untuk menguasai harta orang. Gandengannya sifat pelit adalah tamak, yaitu tamak. Adzan dulu. Adzan. Ya, silakan adzan terus diteruskan ya. Baik. Silakan adzan dulu. Kita lanjutkan kemudian.
Kita lanjutkan. Telah kita sebutkan bahwa termasuk hal yang diharamkan adalah mengupah atas perzinahan. Jadi haram hukumnya orang yang berzina dengan seorang wanita kemudian membayar upah zina. Kenapa? Karena upah ini atas dasar perbuatan dosa. Ada sebuah permisalan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ini cerita tentang seorang yang mengerti hadis ini tapi dia masih diuji dengan zina. Ya. Dan nanti gimana kemudian benar atau tidak? Dia ini orang yang berzina. Pertama sepakat untuk zina ongkosnya sekian. Ya, disepakati. Kemudian setelah selesai berzina, karena si laki-laki ini mendengar hadis ini, maka dia membacakan hadis ini untuk si pezina. Dia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita membayar upahnya zina. Ya. Lalu kemudian si pezina perempuan tidak terima karena dia sudah dizinai. Kemudian tadinya sepakat bayar, sekarang kok malah nggak bayar, bawa hadis. Ya. Maka kemudian akhirnya siapakah yang benar di sini? Kalau kita lihat ada benarnya si laki-laki ini tidak bayar. Karena apa? Karena memang haram. Cuman masalahnya si pezina juga rugi, ya kan? Nggak dibayar. Maka di sini dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika perlu ada seorang qadhi, maka ada qadhi menengahi mereka. Hakim. Ya, kalau nggak mau selesai masalahnya. Maka sang hakim memutuskan si laki-laki tetap mengeluarkan uang yang disepakati. Mana uangnya? Diambil oleh hakim, kemudian tidak diserahkan kepada pezina karena ini akad haram, tapi uang ini dimasukkan ke baitul mal. Ya. Jadi kalau misalkan dibenarkan si laki-lakinya, ya sudah kamu benar nggak bayar karena itu hadis Nabi. Dia untung 2 kali. Tapi itu dosa kan gitu. Kemudian si perempuan rugi, bahkan rugi 2 kali, sudah lelah kemudian tidak dapat bayaran. Maka jalan tengahnya adalah tetap diambil uang tersebut dimasukkan kepada baitul mal. Kemudian Rasulullah SAW yang ketiga melarang mengupah perdukunan atau dukun. Yang mana dukun ini biasanya mereka mengaku memiliki kemampuan lebih, makanya disebut orang pintar, paranormal. Ya. Pada hakikatnya mereka ini tidak pintar dan tidak normal karena mereka biasanya dibantu oleh jin dan setan-setan. Cuman biasanya mereka tidak mengaku, ini yang banyak, tidak mengaku kalau punya khodam atau pembantu dari kalangan jin, atau mengaku tetapi ngakunya pembantunya adalah jin muslim. Ya. Jadi yang terang-terangan seperti ini sedikit. Yang lebih banyak kalau mereka tahu masalah gaib, bisa mengobati orang dengan cara apapun dan penyakit apapun. Ini kan mustahil kalau seperti ini. Ya. Kemudian juga bisa menerka kejadian-kejadian yang akan datang dan lain sebagainya, perdukunan yang lain, mengobati orang dengan cara-cara mistis, tidak masuk akal. Maka ini perdukunan, itu pasti ada bantuan setan dan jin, cuma tidak mengaku. Atau kalau dia mengakunya punya khaddam jin muslim. Ikhwan fillah azakumullah, perlu diketahui bersama bahwa di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 128. Nanti coba diingat lagi, dibaca lagi. Nanti pada hari kiamat Allah menceritakan ini, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Nanti pada hari semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada bangsa jin, wahai sekalian bangsa jin, kalian telah banyak sekali menyesatkan manusia. Ya, menyesatkan manusia. Kemudian waqala auliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'dhin.
Lalu kemudian sekelompok manusia, kawan-kawannya jin ini yang saling bantu-membantu di dunia, mereka membela, wahai Tuhanku, sesungguhnya kami dahulu di dunia saling memberi manfaat. Kami dapat manfaat, jin dapat manfaat. Itu yang kami lakukan, kerjasama dalam kebaikan. Ya. Lalu Allah mengatakan, yaitu wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana, maka tatkala ajal kami telah sampai seperti yang engkau janjikan, qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa masya Allah, maka Allah mengatakan nerakalah tempat kalian kekal di dalamnya kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah tidak kekal. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa seperti yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, demikian pula dalam tafsir yang lain, tafsir Taizir Al-Aziz, itu disebutkan ini menunjukkan bahwa nanti di akhirat kelak manusia yang saling ta'awun dengan bangsa jin diadili oleh Allah, dan ternyata bangsa jin itu minta manfaat dari manusia meskipun manusia tidak merasa. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bentuk manfaat yang didapatkan oleh jin adalah pengagungan kepada jin, ketaatan dan peribadatan. Ya. Ini bentuk ketaatan yang bentuk manfaat yang didapatkan oleh jin. Ya, ketaatan, ketundukan, rasa takut, pengorbanan, termasuk diantaranya adalah membuat sesaji. Kita tanya sekarang, sesaji untuk siapa sesaji? Nah, untuk penunggu tempat ini. Siapa penunggu maksudnya? Allah. Kalau Allah nggak makan gituan, ya kan? Masa Allah dikasih rokok? Apalagi kue, kembang? Enggak. Allah itu apa? Yang wajib kita lakukan kepada Allah ibadah. Maka jelas ini adalah pengorbanan kepada bangsa jin. Itulah yang diminta oleh jin. Baru kemudian dia bisa siap membantu manusia. Jadi jin mendapatkan manfaat yaitu ketaatan manusia kepada dia, pengorbanan, ibadah dan lain sebagainya. Sementara manusia mendapatkan keuntungan dari jin apa? Dibantu urusan-urusan dunianya. Ya. Barang hilang dicarikan, perselisihan, kemudian menaklukkan hati orang yang disuka. Ini kan urusan-urusan yang tidak, yaitu tidak normal. Artinya apa? Artinya orang biasa nggak bisa seperti itu. Pergi ke dukun kemudian lapor, wahai dukun atau orang pintar atau disebut kiai, saya suka dengan si fulan, ini fotonya. Besok langsung senang. Ya, ini kalau nggak pakai jin pakai apa? Ya kan? Taib. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dan perlu kita ketahui bahwasanya setan dan jin itu bukan kawan kita. Tapi Allah mengatakan innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan dan bala tentaranya itu adalah musuhmu, maka angkatlah mereka jadi musuh. Makanya kalau ada orang mengaku punya khodam jin muslim, kita katakan menentang apa yang digariskan oleh Allah. Itu musuh dan kau harus mengangkat musuh. Kok dijadikan kawan gimana? Rasulullah SAW perang berkali-kali, bertahun-tahun tidak pernah minta bantuan kepada jin. Ya kan? Bahkan tidak pernah meminta bantuan kepada para malaikat, ditawari. Lalu kemudian kita yang tidak dijanjikan apa-apa kemudian minta tolong kepada jin. Lalu kemudian ada penghambaan, ada syarat. Makanya syarat-syarat yang aneh-aneh itu tidak lain adalah dari setan dan jin, bukan dari malaikat. Ya, harus bawa ini, bawa itu, harus bawa ayam yang begini begitu, harus bawa jerawannya kambing. Ya, macam-macam. Mungkin antum lebih tahu dalam masalah ini. Nah, seperti ini ikhwan fillah azakumullah, maka itu adalah termasuk penghambaan kepada jin dan setan-setan. Dahulu orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu itu kalau menempati suatu tempat yang baru, yang kosong, belum dihuni, maka mereka mengucapkan aku berlindung kepada penghuni tempat ini.
berlindung. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surat Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya akan ada sekelompok manusia dari kalangan manusia atau sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada bangsa jin, maka akhirnya mereka saling menambah dosa. Dan itu dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, yaitu pada hari kiamat akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fid din, a'azzakumullah. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita menempati suatu tempat yang baru, atau kita singgah di tempat yang mungkin orang menganggapnya ini bahaya, angker, menakutkan, maka Rasulullah mengajarkan, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat, thumma qala, lalu dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lalu dia mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari keburukan apa yang Kau ciptakan, lam yadurrahu syai'un hatta yartahil, maka tidak akan ada yang bisa membahayakannya sampai dia pergi dari tempat itu. Jadi kalau antum beli rumah lalu mau menempati tempat ini, ketika antum menempati, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah antum aman dari gangguan setan di situ sampai antum meninggalkan tempat itu. Kapan meninggalkan tempat ini? Kapan antum meninggalkan tempat yang antum huni? Ya kalau dijual, kalau meninggal, ya, atau kalau pindah, misalnya disewakan lalu antum pindah ke rumah yang lain, maka jangan lupa, yaitu ketika baru menempati suatu tempat atau singgah di suatu tempat, antum kadang-kadang musafir, lalu lelah, ngantuk, minggir, tempat ini kok gelap, tempat ini kok sepertinya aneh, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insya Allah tidak akan ada bahaya, kecuali mungkin bahayanya maling, rampok, lain sebagainya. Tapi kalau gangguan dari setan, insya Allah tidak ada. Karena itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan Abidin Azakumullah, mungkin ada yang bertanya? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak apa? Banyak akad jual beli pasar hewan itu. Ini saya sebutkan satu saja, Ustaz. Ya. Saya mengalami. Ya. Nah, ketika sudah si pemilik barang itu sudah deal dengan pembeli, nah di situ harga sudah ditentukan, Ustaz. Nah, itu kita ngambil dari itu juga waktu pembayaran. Apakah boleh atau tidak? Mengambil apa? Mengambil apa? Mengambil uangnya apa, sistemnya upah itu dari yang kita ketika itu membayar, Ustaz. Upah? Iya. Upahnya apa? Upahnya dapatkan barang yang bagus ketika Makelar. Makelar. Taib. Mas. Nah, ketika itu kan apa namanya, mungkin turun-temurun itu akad, Ustaz, tahu juga. Apa yang dipermasalahkan apanya kira-kira? Nah, haram enggak, Ustaz? Taib. Karena gini, Ustaz, kata mereka itu kadang si pencari barang itu jarang ngasih upah, Ustaz. Jadi ngambilnya ya ketika bayar dengan si pemilik Komisi. Ya. Dalam hal ini kita harus mengetahui tentang, dulu kita sebutkan beberapa poin-poin penting tentang jual beli. Jadi jual beli itu semua halal kecuali kalau ada riba. Kali ini bukan riba tadi ya. Kemudian yang kedua, gharar, ketidakpastian antara untung dan rugi. Kemudian jahalah, ketidakjelasan. Yang keempat, kezaliman. Kalau tidak ada empat ini, maka insya Allah transaksi itu halal. Tapi bagaimana dengan makelar? Mencarikan pembeli, kemudian deal, kemudian dapat komisi. Maka jawabannya adalah, kalau memang itu disetujui, ya, terutama oleh dua belah pihak, dan tidak ada kezaliman satu sama lain, maka ini dibolehkan komisi. Ya, yang tidak boleh dalam hadis itu, simsar, itu adalah sepihak. Ketika menjualkan barang orang lain, kemudian dia yang bikin untung sendiri, diangkat sendiri, kemudian pemilik barang tidak tahu harga. Ini yang tidak boleh, zalim. Tapi kalau semacam ini semua harganya jelas, barangnya jelas,
diketahui, bahkan komisi itu diketahui dua belah pihak dan dua-duanya setuju, maka ini boleh. Tidak ada 4 unsur yang terlarang dalam jual beli yang sah tadi, maka boleh seperti ini, tidak ada masalah, insya Allah. Ya, ada yang lain? Ya, ya. Ada pertanyaan? Bolehkah penjual menjual barang untungnya lebih dari 100%? Yang ditanyakan bolehkah, maka jawabannya boleh. Ini hukum asal. Hukum asal. Jadi antum membuat produk sendiri, misalnya apa? Bikin sandal kulit, ya, dibikin sendiri dari awal sampai jadi. Orang tidak akan punya yang seperti ini. Modalnya cuma 50.000, antum jual 150.000, boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Karena memang nggak ada batasannya, nggak ada batasannya, ya. Antum jual sampai 200%, 300%, bahkan konon orang-orang yang membuat produk baru yang belum ada yang lain bikinnya itu untungnya sampai 1000%, ya. Tapi ketika kemudian ada yang meniru, bikin lagi, sudah tersebar banyak, maka orang bersaing dalam menjual, turun, kemudian harganya normal. Maka ini boleh seperti ini, ya. Seperti antum mungkin apa biasanya yang pertama meledak mahal, kemudian turun, akhirnya murah. Apa itu kira-kira? Minuman, ya. Bahkan kalau kemarin itu tentang rapid test itu, ya, itu kan harganya luar biasa awal-awal itu. Ketika kemudian banyak sekali yang menjual, turun, akhirnya murah. Begitu memang karakternya produk itu seperti itu. Kalau barang itu baru dan tidak ada yang punya yang lainnya, maka produsen dan sekaligus penjual dia akan menjual dengan harga yang sangat tinggi, dan itu boleh. Dalam Islam nggak ada ketentuannya. Tetapi kalau memang sudah normal, wajar, lalu harganya tidak pantas, ya, tidak ma'ruf, bukan harga pasaran, maka kita harus melihat kepada kepentingan orang lain juga. Orang lain tidak ingin ditipu, orang lain tidak ingin harga itu kemahalan. Sebagaimanapun kita tidak ingin kalau kita beli barang itu kemahalan. Maka kalau barang itu sudah tersebar banyak, yang jual juga banyak, maka kita harus menyesuaikan harga dengan harga pasaran. Ya, harus kita ini. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengangkat harga tinggi-tinggi, misalnya ada sandal yang seperti ini harganya 150.000, ya. Yang lain-lain paling 150, 160, 140. Lalu kita sengaja karena orang yang beli nggak tahu saya jual 500.000, nggak boleh. Kenapa demikian? Dia merasa tertipu kalau dia tahu harga sesungguhnya 150, ya, karena sudah banyak barangnya. Tapi kalau belum ada, nggak akan tertipu dia ini, ya. Jadi intinya adalah gunakan kaidah tidak mendolimi orang lain. Kalau menjual itu memang tidak ada yaitu batasan berapa banyak dia mengambil untung, tetapi ada hal-hal yang berkaitan dengan etika, tidak mendolimi orang lain. Sama dengan antum banting harga, boleh nggak? Boleh nggak banting harga? Mestinya 100.000 dijual 50.000, boleh. Hukum asalnya boleh, cuman masalahnya mematikan usaha sebelah. Habis yang sebelah ini nggak pelaku, ya. Padahal barangnya sama. Nah, ini juga kita harus kira-kira lah, ini mendolimi orang lain gitu loh. Ya boleh diskon, tapi jangan sampai mematikan usaha orang lain. Ya, di sebelah kita jual bebek goreng, harganya berapa? Berapa bebek goreng? Nah, 20.000, ya. Kemudian kita buka baru, banting harga 5.000, pasti di sini mati, ya kan? Nah, ini tidak boleh seperti ini, mendolimi. Ya kalau memang diskon ya samakan atau di korting 1.000 dan semisalnya. Baru itu tidak mendolimi. Allahu a'lam. Atau misalnya kalau dia banting harga 5.000, sampai kapan kira-kira? Berapa lama dia banting harga 5.000? Ya kan? Ini menunjukkan apa? Memang tujuannya menghancurkan sebelahnya. Kalau tidak, mestinya setahun 5.000 terus. Nah, baru itu benar gitu loh, memberi manfaat orang lain gitu loh. Cuman tetap saja yang ini akan mati usahanya. Tidak boleh seperti ini. Allahu a'lam. Ya. Sampai jam berapa? Nah, taib. Ada lagi yang lain? Satu lagi ya. Apa? Oh iya. Iya. Dukun pijat ngeramal gitu.
Ya. urut lah. Ya. Itu boleh nggak cara bayaran? Yang kedua saya mau tanyakan, ada saudara yang mau mengdraft, katanya dia itu agen asuransi, tapi asuransi itu syariah. Nah, sistem asuransinya itu tabungan. Bagaimana? Ya. Ada pertanyaan, katanya tadi membayar dukun tidak boleh. Ya. Bukan secara mutlak ya, artinya bayaran ini adalah karena jasa perdukunan. Misalnya dukun ini sambil tukang batu misalnya, kita suruh bangun rumah lalu kita bayar, ya boleh, karena nggak ada kaitannya dengan perdukunan gitu loh. Tapi maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan perdukunan, itu tidak boleh dibayar. Nah sekarang bagaimana kita membayar dukun pijat? Nah sekarang maksudnya dukun pijat apa? Kalau untuk memijat normal ya dibayar, masa nggak dibayar? Masa kita bacakan hadis tidak boleh loh ya bayar dukun? Nah jangan. Ya dibayar karena jasanya jasa halal, ya kan? Jasanya halal karena memijat. Kecuali kalau pijatnya aneh-aneh, ya, pijatnya cuma diusap dari jauh, seret. Nah ini dukun ini, ya kan? Jadi mungkin penamaan dukun pijat ini tukang pijat sebenarnya, ya. Maka ini tidak ada kaitannya dengan perdukunan. Maka kita harus membayarnya. Lalu bagaimana dengan pekerjaan yang berkaitan dengan apa itu? Asuransi syariah. Ya kita lihat bagaimana sih teknisnya. Kalau memang hanya namanya saja syariah tetapi ternyata ada gharar, bayar terus belum tentu dapat, lalu kemudian kalau nggak celaka maka hilang, maka ini gharar, haram. Tapi kalau sistemnya itu intinya adalah tabungan, ya, ketika dibutuhkan dia bisa tarik sebatas yang kita simpan, begitu. Yang ditarik sebatas yang disimpan saja, tidak akan dilebihkan, begitu. Gimana? Bayar terus dia, per apa? Per bulan, bayar. Asuransi apa? Kesehatan atau apa? Barang? Tabungan. Oh tabungan, tak bebas satunya untuk apa saja. Taib. Sekarang kita dapat 3 tahun. Nah, masanya berapa lama asuransi ini? 5 tahun sampai 6 tahun. Anggap saja 5 tahun. Taib. Di tahun keempat kita butuhkan, boleh kita tarik? Boleh. Seberapa nariknya bolehnya? Sebesar kita menabung 5 tahun. Berarti di situ yang tidak boleh bunganya. Adapun kalau tabungan, nabung kita butuh, kita ambil sebatas yang kita tabung, atau sebatas akad 5 tahun itulah yang kita ambil semuanya, lalu kita punya utang untuk menyelesaikan, ini boleh, tidak ada gharar. Yang gharar itu kita bayar seperti asuransi barang, atau misalnya kita punya kendaraan diasuransikan, setiap bulan membayar, setiap tahun membayar, misalnya berapa? 300.000, itu jaminan kalau ada kerusakan diklaim dapat, atau tabrakan hancur kayak apapun dapat gantinya, ya. Ternyata kita pakai 5 tahun tidak celaka-celaka, ya kan? Kemudian kita bayar terus 5 tahun kali 300.000 berapa? 1 juta lebih, mungkin 1.600.000, ya kan? Akhirnya apa? Kita rugi, hilang duit itu. Karena apa? Karena tidak celaka, tidak tergores sedikit pun sepeda motor kita. Ya, akhirnya apa? Ditabrakkan sengaja. Nah, ini tidak benar lagi. Jadi ini gharar seperti ini. Tapi kalau hanya sifatnya tabungan, ta'awun untuk menabung, ayo kita kumpulkan dana asuransi kita, nabung, nanti kalau kau sakit kan butuh uang, diambilkan dari tabunganmu. Sebatas yang kita tabung, ya, maka ini jelas dibolehkan, itu termasuk ta'awun dalam kebaikan. Ya, ini hampir sama dengan arisan. Cuman arisan itu pengambilannya diundi. Ya, boleh-boleh saja. Cuman masalahnya adalah, ya, dalam arisan itu ada masalah, yaitu berhutang. Karena orang yang dapat pertama itu berarti hutang. Arisan misalnya 5 tahun, setiap bulan membayar 1 juta, ya, 1 juta kali 5 tahun berapa? 1 juta kali 5 tahun, 12 juta kali 5, 60 juta dapatnya. Kita baru membayar 1 juta, nomor kita keluar dapat 60 juta. Berarti kita hutang. Hutang berapa? Hutang 59 juta. Iya kan? Berarti di sini
sebenarnya arisan itu bagi orang yang dapatnya di awal-awal itu berarti berhutang. Bagi orang yang dapatnya paling penghujung berarti dia nabung. Cuman kan kita tidak tahu siapa yang awal siapa yang terakhir. Maka seperti ini ya boleh-boleh saja kalau memang ada jaminan dia bisa membayar. Tapi kalau tidak ada jaminan untuk membayar, tidak ada sandaran apa-apa, maka lebih baik tidak usah ikut arisan. Allahu a'lam. Ya. Ya. Apabila si A ini berikan ke B, terus karena A itu tidak bisa bayar, terus B minta barang yang dimiliki A dulu. Ya. Ada si A hutang kepada B, lalu waktunya membayar si A tidak mampu membayar, kemudian si B minta barang, ya, maka boleh atau enggak? As-sulhu jaizun bainal muslimin. Ini namanya perdamaian. Kalau memang disepakati kedua pihak, kemudian barang tersebut dinominalkan sekiranya setara dengan hutangnya, dua belah pihak setuju, maka ini dibolehkan. Allahu a'lam. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.